Jika kembali kepada tahun 1492 Masehi, pada hari-hari itu umat Islam sedang berduka. Umat Islam sedang dalam keadaan sangat sedih. Yang sedih yang hidup. Namun ada ratusan ribu pada hari-hari itu dibantai dan dibunuh. Jalan-jalan di Roma, di Andalus itu banjir darah. Karena ketika Ratu Isabella, akibat mundurnya kaum muslimin, akibat hilangnya ghirah dan perhatian kepada agamanya, akibat pemurtatan dan upayanya yang masif tetapi perlahan, membuat umat Islam tidak sadar, membuat kaum muslimin terlena, membuat kaum muslimin menganggap hal-hal yang bersifat akidah adalah sebuah kebersamaan dan kebinekaan. Ini tahun-tahun, ratusan tahun yang lalu, tepatnya abad ke-14 terjadi. Sehingga tanpa sadar generasi demi generasi berganti. Yang tadinya Spanyol itu adalah menjadi negara muslim, Eropa hampir menjadi negara muslim dengan pemeluknya, tiba-tiba kemudian terjadi pelemahan terhadap akidah. Dari mulai bacaannya, tontonannya, pergaulannya, pendidikannya, sampai pada saat ketika umat Islam sampai kepada titik lemahnya, maka disinilah kemudian diambil sikap tegas yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Ratu Isabella, perempuan. Dan pada saat itu ada seorang yang ditunjuk oleh Ratu Isabella untuk mengakuisi atau menyiksa seluruh orang muslim yang ada di Andalus. Ada yang dipotong lehernya, ada yang ditusuk dengan kayu tajam dari duburnya sampai dipancangkan di atas. Ada yang digantung, ada yang banyak dari kaum muslimat yang diperkosa lalu kemudian dibunuh. Ada yang dikumpulkan di lapangan sekian ribu orang lalu dibakar hidup-hidup. Yang mana pada saat itu adalah merupakan hari kesedihan Islam. Mereka yang mau untuk keluar dari agama Islam, untuk murtad, maka mereka kemudian diberi sebuah simbol dan tanda, harus dipakai. Kalau tidak dipakai maka akan dibunuh. Apa tandanya? Tandanya adalah topi kerucut yang dinamakan dengan topi San Benito. Pada malam tahun baru, kita melihat betapa di Indonesia hampir seluruh kaum muslimin dengan topi San Benitonya dan dengan trompetnya. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya memakai topi kerucut itu adalah merupakan tanda dan simbol dari murtadnya kaum muslimin yang dipaksa untuk murtad pada saat itu. Atau kalau dia tidak mau murtad keluar dari agama Islam, maka nyawanya akan menjadi taruhannya, atau dia harus hangus dibakar, atau dia harus mati berada di tiang pancung yang sangat tajam, atau dia akan digantung dan seterusnya. Mereka tidak membunuhnya begitu saja, tetapi mereka menyiksa kaum muslimin dengan harapan pada saat mereka tidak tahan lagi mengalami siksaan, mereka akan mengatakan, saya keluar dari Islam. Itu harapannya.